Grand Haven. Di rumah pemakaman Grand Haven, rombongan mereka telah tiba di rumah pemakaman di mana Abu Sean disimpan. Tampak mereka menatap lemari di mana abu itu disimpan. Ada beberapa foto masa kecil Edward yang diselipkan di sana, serta bunga yang indah diletakkan di dalam lemari penyimpanan itu. Gak terasa ya nak, Mom kamu udah berpulang 5 tahun lalu, ucap Arnold. Mom Sean udah tenang di surga, dia nggak disakiti lagi, jadi Edward juga tenang di sini. Hidup bersama Daddy, ucapnya sambil tersenyum dan menatap lemari penyimpanan itu dengan mata berbinar-binar. Arnold menepuk pucuk kepala putranya. Edward adalah laki-laki yang tangguh, dia bisa menahan rasa sedihnya, entah dari mana dia belajar mengendalikan dirinya seperti itu, tetapi dia sudah terlatih menjadi anak yang kuat sejak kecil. Edward hebat, Daddy sayang sama Edward, ucapnya lembut. Tentu saja, Edward kan superhero. Celutuk bocah kecil jenius itu. Ed, apa kamu gak mau mommy baru? Daddy sepertinya sedang dekat dengan seorang perempuan, celutuk David secara tiba-tiba yang membuat Arnold terbelalak sedangkan yang lainnya terkikik geli melihat reaksi Arnold. Dekat sama siapa, kampret? Sejak kapan aku dekat sama perempuan? Jangan ngadi-ngadi, Bambang, seloroh Arnold sambil memasang wajah kesal ke arah David yang bicara sembarangan. Pup, baru dibilang begitu sudah panas, dia David mengejek Arnold habis-habisan. Lalu siapa gadis tadi, Kalian tanpa serasi, Belum lagi pakaian kalian senada, Cie yang udah ketemu jodoh, goda David terus menerus. Kebetulan pakaian yang dipakai Arnold dan Chelsea saat di acara tadi senada, sehingga mereka terlihat seperti pasangan orang tua yang menonton penampilan anak mereka. Pasco dan Joy bahkan sampai terheran-heran dengan David. Lama-kelamaan dia benar-benar persis seperti Aiden yang tingkat jenakanya melebihi dosis wajar. Benar kata Kak David, jangan-jangan yang tadi itu jodohnya, Diandra yang sefrekuensi dengan suaminya malah menambah riuh suasana. Cak, diam kalian, dasar pasangan somplak, benar-benar bikin kesal. Gerutu Arnold yang mendengus kesal dengan godaan sahabat-sahabatnya itu. Kalau Daddy mau menikah nggak apa-apa kok, Edward senang kalau punya mommy baru selama Daddy bahagia, ucap Edward dengan senyuman manisnya. Mendengar hal itu membuat mereka semua tersenyum. Edward juga berharap untuk kebahagiaan Daddy-nya. Dia akan menerima siapapun jika memang cocok menjadi pendamping Daddy-nya. Tentu saja Edward juga akan menyeleksi siapa saja yang mendekati Daddy-nya. Arnold mengusap kepala putranya sambil tersenyum dan menatap bocah kecil itu. Daddy akan menikah kalau ada perempuan yang menerima kamu dan Daddy. Tapi kalau mereka cuma mau sama Daddy dan gak nerima kamu, mending Daddy gak nikah sayang. Karena hidup Daddy itu separuh ada di kamu. Mata Arnold benar-benar menunjukkan keseriusan dengan kata-kata yang diucapkannya dari mulutnya. Bayangin kalau kamu diambil dari Daddy. Wah, mana bisa Daddy hidup normal sayang. Malah Daddy akan cari kamu sampai ketemu. Daddy gak akan pernah ninggalin anak ganteng Daddy, ucapnya dengan senyuman bahagia. Edward mengangguk sambil tersenyum manis menatap Daddy-nya. Daddy juga hidup, Edward. Kalau Daddy diambil dari Edward, maka Edward akan cari Daddy sampai ketemu juga. Celutuk bocah kecil. Anak Daddy pintar banget sih, makin sayang Daddy, ucap Arnold. Yang lain turut senang melihat hubungan Arnold dan Edward semakin erat, bahkan sudah persis seperti ayah dan anak kandung. Sudah sayang-sayangnya, nanti dah lanjut lagi. Kita makan yuk, sudah menjelang malam ini, ucap Pasco mengingatkan waktu pada mereka. Kak Pasco benar, ayo makan, aku benar-benar sudah kelaparan, celutuk Diandra yang langsung menggendong putri kecilnya. Biar papa yang gendong sayang, ucap David. Terima kasih sayang. Mereka beranjak dari area penyimpanan debu itu. Para pria menggendong anak-anak mereka dengan Diandra dan Joy memimpin jalan mereka untuk keluar dari rumah pemakaman itu. Saat berjalan, mata Diandra menangkap sosok pria yang terus memperhatikan mereka. Dia sedikit curiga, meski demikian dia tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Suaminya cukup terkenal di bidang bisnis, Arnold juga cukup terkenal sebagai dokter hebat dan Pasco juga terkenal sebagai pebisnis ulung. Banyak kemungkinan pria menatap mereka. Akan kutandai tatapannya mencurigakan dan arahnya. Diandra mengikuti arah pandang pria itu. Kak Arnold dan Edward,
gumam Diandra dengan rasa curiga. Ada apa kak? Tanya Joy yang masih saja memanggil kakak pada Diandra. Bukan apa-apa, aku sedang cosplay jadi detektif Conan. Hah? Seloroh Diandra. Meski yang lain tertawa tapi David tahu apa maksud istrinya. Pasti ada yang tidak beres, gumam David. Mereka pun melaju menuju rumah makan untuk menikmati makan malam. Sebenarnya tidak terlalu sering mereka makan di rumah makan, tergantung waktu dan kesempatan. Alasannya Diandra dan Joy tak ingin keluarga mereka terlalu banyak makan makanan yang diolah oleh restoran yang mereka tidak tahu jelas gizinya seperti apa dan cara mengolahnya seperti apa. Saat mereka pergi, pria yang tak lain dan tak bukan adalah Richard itu berdiri menatap mobil yang ditumpangi Arnold dengan tatapan tajam. Dia bagian keluarga terkenal itu rupanya, gumamnya sambil tersenyum licik. Sementara mereka menikmati waktu mereka di rumah makan, di kediaman Chelsea tampak gadis itu sedang mengurus Kevin kecil yang belum juga dijemput oleh ibunya. Kecil, makan yuk, mama kamu kemana sih kok lama banget? Gerutu Chelsea. Meski demikian dia tetap merawat bocah kecil itu dengan baik. Sini mom Chelsea suapin sayang. Memang ya mama kamu itu lelet banget, ocehnya. Mom juga makan yuk, ajak Kevin kecil. Nanti mau makan asal kamu makan dulu ya sayang. Kamu pasti lapar. Kalau mom gak masalah kok, ucap Chelsea sambil tersenyum dan mengusap surai bocah kecil itu. Terima kasih mom, ucapnya dengan senyum sumringah. Chelsea mengurus Kevin dengan telaten. Dia adalah tipikal perempuan yang penyayang. Dengan penuh perhatian dia selalu menjaga bocah kecil itu jika kedua orang tuanya tidak sempat memperhatikan bocah itu. Dr. Arnold ternyata bisa ya senyum semanis itu. Gumamnya tanpa sadar sambil tersenyum mengingat wajah Arnold yang tersenyum dan tertawa puas. Seketika dia menyadari apa yang dia pikirkan barusan, benar-benar sebuah hal yang di luar nalarnya. Astaga, udah gila kali aku. Masa ya aku mikirin dokter psikopat itu? Ada apa denganmu Chelsea? Gumamnya sambil menepuk-nepuk keningnya sendiri. Bodoh. Kok bisa-bisanya kamu mikirin dia sekarang? Astaga, ingat Chelsea, dia itu dokter psiko. Gumamnya lagi. Sampai-sampai si kecil Kevin menatap heran karena Chelsea yang sejak tadi menggerutu tidak jelas. Bocah kecil itu meletakkan tangan di dahi Chelsea dan berkata, sakit ya mom, dengan wajah polos tanpa dosa itu. Maaf sayang, mom gak fokus tadi, kamu bisa aja bilang mom lagi sakit, Chelsea tertawa terbahak-bahak mendengar celutukan bocah kecil itu. Hai dasar kau ini, jangan pikirkan pria psikopat itu, jalani saja hidupmu Chelsea, batinnya sambil mengembalikan fokusnya menyuapi Kevin dengan telaten.